satu kisah Islami, yaitu tentang Nabi Yunus, di mana Nabi Yunus ini adalah salah satu nabi yang pernah dimakan oleh ikan paus. Penasaran dengan ceritanya? Yuk simak video berikut ini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adek kabarnya hari ini? Sehatkah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik adek, hari ini Mbak akan sedikit bercerita tentang kisah Nabi Yunus. Tahu nggak Nabi Yunus itu? Nabi yang bagaimana? Nah, banyak tuh yang bilang Nabi Yunus itu adalah nabi yang dimakan oleh ikan paus. Benar jawabannya. Jadi, Nabi Yunus adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di kota Nawawi. Nah, kota Nawawi adalah salah satu kota yang berada di Irak. Nah, ada suatu kisah nih, di mana Nabi Yunus mengajak kaum-kaumnya itu untuk menyembah Allah, tetapi mereka tidak mau. Mereka tetap saja tenggelam di dalam apa namanya kekafiran mereka. Jadi Nabi Yunus ini marah, katanya di dalam jangka waktu 3 hari Allah akan memberikan azab kepada kita. Setelah mereka melihat tanda-tanda akan adanya azab dari Allah, mereka tuh pergi keluar dari gurun Sahara. Mereka membawa anak-anak mereka, binatang-binatang ternak mereka, terutama unta. Mereka berdoa kepada Allah untuk tidak memberikan azab tersebut. Hingga akhirnya Allah pun tidak jadi untuk memberikan azab kepada mereka. Nabi Isa pun pergi meninggalkan mereka semua. Nabi Isa pergi menaiki kapal bersama kaumnya yang lain. Di tengah lautan, kapal goyang-goyang. Mereka takut kapal itu akan jatuh karena keberatan penumpang. Hingga akhirnya mereka melakukan undian, di mana undian itu salah satu penumpangnya akan terjun ke lautan guna meringankan beban kapal tersebut. Nah, undian itu jatuh kepada Nabi Yunus. Mereka tidak setuju kalau Nabi Yunus yang harus keluar dari kapal. Mereka undi lagi sampai 3 kali, tetap saja undian itu jatuh kepada Nabi Yunus. Nah, karena undian itu jatuh kepada Nabi Yunus pun melucuti pakaiannya untuk terjun ke laut. Di sisi lain, Allah telah memerintahkan ikan paus dari lautan hijau untuk menelan Nabi Yunus ketika ia membutuhkan Allah. Allah memerintahkan ikan paus tersebut, jangan kau makan secuil daging pun atau merumukkan tulangnya, karena ia bukan rezeki kau sebagai makanan, tetapi menggunakan perutmu sebagai penjara baginya. Nah, ikan paus yang telah menelan Nabi Yunus bernama Zunnun, di mana ikan paus ini membawa Nabi Yunus itu sampai ke dasar laut. Nabi Yunus itu mendengar suara tasbih, batu-batu kerikil, dan Nabi Yunus berkata, "Ya Allah, hanya Engkau yang berhak aku sembah. Sesungguhnya aku saat ini sedang tinggal." Pada saat itu Nabi Yunus mengira bahwa ia telah mati. Namun ia coba menggerakkan kakinya. Ternyata dia belum mati. Dia bersujud di tempat itu. Sekali lagi dia berkata, "Ya Allah, pada tempat yang jauh dari jangkauan manusia ini, kujadikan tetap bersujudku kepadamu." Nah, Nabi Yunus itu berada di dalam perut ikan paus selama 40 hari, di mana waktu itu Nabi Yunus mendapat wahyu dari Allah. Padahal Nabi Yunus itu sedang berada di dalam perut ikan, hingga ia mendengar suara tasbih-tasbih dari hewan-hewan yang ada di dalam laut tersebut. Nabi Yunus pun ikut bertasbih, hingga suara tasbihnya Nabi Yunus ini didengar hingga telinganya malaikat. Malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, kami mendengar suara tasbih yang begitu lembut dari umatmu yang jauh, yang sangat terpencil." Allah menjawab, "Ya,
Itu suara umatku, suara Yunus. Dia durhaka kepadaku hingga aku memenjarakannya di dalam perut ikan yang besar itu. Kembali lagi malaikat bertanya, "Ya Tuhanku, bukankah dia hamba-Mu yang soleh? Dari siang hingga malam selalu hamba bawakan kabar yang baik." Allah berfirman, "Iya benar." Dan para malaikat pun meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yunus, hingga Allah pun memerintahkan ikan paus yang besar itu untuk mengeluarkan Nabi Yunus, hingga Nabi Yunus pun dikeluarkan dari perut ikan besar itu di tepian pantai. Jadi hari ini itu saja yang dapat Mbak ceritakan tentang kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus. Nah, lebih dan kurangnya Mbak mohon maaf. Mbak harap kisah ini dapat Ade amalkan di kehidupan sehari-hari. Bukan untuk mencoba mencari ikan paus ya, biar bisa dimakan oleh Tuhan, tetapi cari hikmah-hikmah yang lain. Seperti kita selalu memohon kepada Allah, bertasbih kepadanya, memohon perlindungan. Nah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah tadi sepenggal cerita dari Nabi Yunus, di mana Nabi Yunus ini adalah salah satu nabi yang ditelan oleh ikan paus. Kami harap cerita tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di lain waktu.